Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Chandra Pratama, NIM 2211104035. Di sini saya akan menerangkan bagian bubble sort. Di sini, line nomor 1 terdapat list data yang berisi elemen-elemen yang belum urut. Kemudian, di line nomor 3 terdapat fungsi yang menerima satu parameter. Kemudian, di line nomor 4 akan melakukan perhitungan panjang dari list dan menyimpannya ke dalam variabel. Ini variabel. Kemudian ada namanya outer looping, terdapat pada line nomor 6. Outer looping ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengurutan dilakukan secara berulang kali untuk seluruh elemen yang ada di dalam list. Kemudian ada yang namanya inner looping. Inner looping ini untuk membandingkan dan jika perlu menukar elemen berpasangan yang ada di list. Di line nomor 8 terdapat pertukaran. Ini 89 terdapat pertukaran. Jika parameter C lebih besar daripada parameter C plus 1, artinya di bawahnya ada parameter C, kemudian parameter C plus 1 sama dengan parameter C plus 1 dan parameter C, yang artinya C ini adalah elemen paling besar. Kemudian elemen terbesar ini akan bertukar menjadi list paling belakang seperti yang ada di program looping ini. Kemudian itu akan dilakukan secara berulang kali hingga elemen-elemen tersebut urut. C ini adalah 7. 7 dengan 4 lebih besar 7. Kemudian 7 ini nanti akan bergeser ke posisi 4. Kemudian 7 dengan 2. 2 lebih kecil daripada 7. Otomatis 7 juga akan berpindah ke dalam elemen, mengisi posisi elemen kedua. Dan itu akan dilakukan secara terus-menerus hingga elemen 7 ini berada di akhir list. Seperti ini untuk hasilnya. Dan satu ini akan berada di urutan awal karena elemen satu ini adalah elemen paling kecil. Dan untuk sorting selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesti Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma selection sort. Selection sort adalah algoritma yang mengurutkan dengan cara mencari suatu nilai ekstrim seperti nilai minimal, terkecil, atau maksimal terbesar dari data yang disajikan untuk ditukarkan dengan elemen terujung yang ada pada suatu proses loop perulangan. Cara kerja algoritma selection sort. Pertama, mulai dengan larik data yang akan diurutkan. Kedua, tentukan indeks pertama sebagai posisi awal untuk mencari elemen terkecil dalam larik. Ketiga, cari elemen terkecil dalam sisa larik yang belum diurutkan. Keempat, pindahkan indeks penanda ke elemen kedua dalam larik. Dan lakukan langkah 3, kembali untuk mencari elemen terkecil dalam sisa larik yang belum diurutkan. Kelima, ulangi langkah 3 dan 4 untuk seluruh elemen dalam larik hingga seluruh larik diurutkan secara berurutan. Contoh selection sort. Pertama,
carilah elemen terkecil dan tukar dengan 5. Kedua, 1 fix, carilah elemen terkecil dan tukar dengan 2. Ketiga, 1, 2 fix, carilah elemen terkecil dan tukar dengan 4. Keempat, 1, 2, 3 fix, carilah elemen terkecil dan tukar dengan 6. Kelima, 1, 2, 3, 4 fix, carilah elemen terkecil dan tukar dengan 5. Keenam, 1, 2, 3, 4, 5 fix. Otomatis elemen terakhir sudah pada posisi yang benar. Kelebihan dan kekurangan algoritma selection sort. Kelebihan. Algoritma ini relatif mudah dipahami dan diimplementasikan, serta memiliki kompleksitas waktu yang relatif rendah. Kekurangan, algoritma ini tidak efisien untuk pengurutan array yang besar, karena memiliki kompleksitas waktu yang relatif tinggi. Contoh implementasi algoritma selection sort dalam bahasa pemrograman Python beserta output-nya. Sekian dari saya, selanjutnya penjelasan untuk insertion akan dijelaskan oleh rekan saya, Maudia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fatima Marsyani dengan NIM 22111044041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membangun daftar yang sudah diurutkan satu persatu dengan memindahkan elemen dari bagian yang tidak diurutkan ke posisi yang benar ke bagian yang sudah diurutkan. Algoritma ini bekerja dengan baik pada daftar kecil atau daftar yang hampir terurut. Cara kerja insertion sort adalah memulai dari elemen kedua, lalu bandingkan elemen ini dengan elemen yang di depannya. Jika elemen ini lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka pindahkan elemen ini ke posisi yang tepat di bagian yang sudah diurutkan. Setelah itu, ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua elemen sampai seluruh daftar terurut. Contoh insertion sort. Seperti gambar di samping, ada angka 6 dan angka 5. Angka terkecil yaitu angka 5, lalu setelah itu letakkan angka 5 ke depan agar keduanya terurut. Implementasi insertion sort dalam bahasa pemrograman Python. Initial loop pada for i rank 1 len array, yaitu memulai elemen kedua hingga elemen terakhir dalam daftar. Ada k dan array i, yaitu menyimpan elemen saat ini yang akan dibandingkan dan ditempatkan pada posisi yang benar. J sama dengan i-1, yaitu indeks elemen sebelumnya dalam daftar. Pengurutannya yaitu ada while J lebih dari 0 dan K kurang dari array J, yaitu bandingkan K dengan elemen sebelumnya. Jika K lebih kecil, terus bandingkan dengan elemen yang lebih pada sebelumnya. Ada array J plus 1 sama dengan array J, yaitu geser elemen yang lebih besar ke kanan. J sama dengan 1, yaitu pindahkan ke elemen sebelumnya. Penempatan elemen array J plus 1, yaitu tempatkan K pada posisi yang benar setelah semua elemen yang lebih besar telah digeser. Terakhir adalah insertion sort ascending, yaitu mengurutkan daftar dari yang terkecil hingga terbesar. Insertion sort descending, yaitu mengurutkan daftar dari yang terbesar hingga terkecil. Kedua fungsi ini menggunakan prinsip yang sama, yaitu memindahkan elemen ke posisi yang tepat dengan membandingkan dan menggeser elemen lain, namun dengan kondisi perbandingan yang berbeda. Berikut adalah contoh penerapan insertion sort pada Python. Data yang telah diurutkan secara ascending yaitu min 2, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 11, dan 23. Setelah itu, data yang kedua secara descending yaitu 23, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0, dan min 2. Sekian dari saya.
Selanjutnya, penjelasan untuk merge sort akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsa Kalista. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana konsep cara kerja dari algoritma pengurutan merge sort bersama saya Salsa Kalista dengan NIM akhir 043. Oke, kita langsung bahas saja apa sih itu merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan yang dilakukan dengan cara memecahkan data, kemudian menggabungkan sekaligus mengurutkan data-data tersebut. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara kerja merge sort ini. Di sini kita menggunakan pengurutan secara ascending dengan jumlah data array genap. Kita mempunyai data array 8 ya, genap. Oke. Untuk tahap yang pertama yaitu adalah tahap pemecahan dan tahap yang kedua merupakan tahap menggabungkan sekaligus sorting atau pengurutan. Nah, langsung saja kita ke tahap yang pertama yaitu tahap pemecahan. Di sini kita mempunyai 8 data. Dari 8 data ini kita pecah menjadi 2 bagian. Seperti ini. Menjadi 4 data dan 4 data. Nah, di sini muncullah istilah left dan right, atau sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Setelah itu, kita pecah lagi menjadi seperti ini. 2 data, 2 data, 2 data, dan 2 data. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Selesainya yaitu ketika data dipecah dan menghasilkan satuan seperti ini. Jadi tidak lagi tergabung seperti yang di atas ini. Tetapi sudah terpecah satu-satu seperti ini. Oke, tahap pemecahan selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap penggabungan sekaligus sorting atau pengurutan. Sekarang kita bandingkan, ini sisi kiri, ini sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, dan sisi kiri, sisi kanan. Kita bandingkan, lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan? Jawabannya lebih kecil sisi kiri, maka sisi kiri ini kita turunkan. Nah, masih tersisa nih sisi kanan, maka sisanya ini kita turunkan di sini. Nah, lanjut. Kita bandingkan lagi nih, sisi kiri dan sisi kanan. Lebih kecil mana? Jawabannya lebih kecil sisi kiri. Maka sisi kiri ini kita turunkan, dan masih sisa sisi kanan. Maka sisanya ini kita turunkan. Begitu juga dengan pengerjaan yang ini. Oke, next. Nah, lanjut. Kita mempunyai 2 sisi, yaitu sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi kanan. Kita bandingkan. Lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan? Jawabannya lebih kecil sisi kanan. Maka angka 5 ini dari sisi kanan kita turunkan. Oke. Untuk sisi kanan kita masih tersisa 1 data dan sisi kiri masih tersisa 2 data. Maka kita bandingkan lagi. Lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan? Maka jawabannya lebih kecil sisi kiri. Maka sisi kiri ini kita turunkan. Oke, untuk sisi kanan dan sisi kiri masih tersisa masing-masing 1 data. Nah, kita bandingkan lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan. Jawabannya lebih sisi kiri, maka sisi kiri ini kita turunkan. Nah, sisi kiri udah habis nih, masih sisa sisi kanan. Maka sisanya ini kita turunkan. Begitu juga dengan pengerjaan yang ini. Oke, next. Oke, di sini kita mempunyai 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita bandingkan lebih kecil sisi kiri dan sisi kanan. Jawabannya lebih kecil sisi kanan, maka sisi kanan ini kita turunkan di sini. Dan sisi kanan masih mempunyai 3 data, 1, 2, 3, dan sisi kanan masih mempunyai 4 data, 1, 2, 3, 4. Nah, kita bandingkan lagi lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan. Jawabannya lebih kecil sisi kiri, maka sisi kiri ini kita turunkan di sini. Kita ingat lagi, lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan. Jawabannya lebih kecil sisi kiri, maka sisi kiri kita turunkan di sini. Kita bandingkan lagi, lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan. Jawabannya lebih kecil sisi kanan, maka sisi kanan ini kita turunkan.
Kita bandingkan lagi, lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan? Jawabannya lebih kecil sisi kiri. Sisi kiri ini kita turunkan. Selanjutnya, kita bandingkan lagi, lebih kecil mana sisi kiri dan sisi kanan? Jawabannya lebih kecil sisi kiri. Maka sisi kiri ini kita turunkan di sini. Nah, sisi kiri ini udah selesai nih datanya. Udah habis. Masih tersisa sisi kanan, yaitu masih tersisa 2 data, ada angka 13 dan 23. Maka angka 13 dan 23 diturunkan saja di sini. Sudah selesai untuk tahap penggabungan dan pengurutannya. Oke, lalu kita lanjut ke implementasi merge sort dalam bahasa pemrograman Python beserta outputnya. Berikut ini merupakan implementasi merge sort dalam bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, di line keempat ini fungsinya yaitu untuk mencari titik tengah array. Dan di line 7 dan 8 fungsinya untuk membagi array menjadi 2 bagian. Di line 11 dan 12 itu fungsinya yaitu untuk rekursif untuk membagi setiap bagian. Nah, di line ke-15 ini fungsinya untuk inisialisasi indeks untuk sub array. Nah, di line 18 sampai 25 ini fungsinya untuk menggabungkan kembali array yang telah diurutkan, dan di line 28 sampai 36 fungsinya untuk memeriksa apakah ada elemen yang tertinggal, dan di line ke-39 ini fungsinya untuk daftar angka sebelum diurutkan. Nah, di line ke-42 yaitu menerapkan merge sort, dan line ke-45 untuk mencetak hasil setelah diurutkan. Lalu kita run saja untuk hasil outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Jadi outputnya yaitu setelah diurutkan, data-datanya menjadi lebih terurut secara ascending, yaitu 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, dan 23. Sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan untuk quicksort akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairul Fajri dengan NIM 22113040052 yang akan menjelaskan di bagian quicksort. Langsung saja, yang pertama adalah fungsi utama untuk quicksort. Fungsi quicksort menerima parameter R yang merupakan daftar elemen yang akan diurutkan. Kemudian, basis rekursif. Jika panjang R adalah 0 atau 1, maka R sudah diurutkan. Jadi langsung akan dikembalikan. Kemudian memilih elemen tengah sebagai pivot. Memilih pivot sebagai elemen tengah dari R. Kemudian membagi R menjadi 3. Yang pertama, left. Yang kedua, middle. Yang ketiga, right. Yang pertama, left. Semua elemen yang lebih kecil dari pivot itu adalah left. Kedua adalah middle, elemen yang sama dengan pivot. Yang ketiga, right, elemen yang lebih besar dari pivot. Return quicksort adalah untuk menggabungkan left, middle, dan right yang sudah diurutkan. Itu gunanya return quicksort, untuk menggabungkan left, middle, dan right yang sudah diurutkan. Dan ini adalah contoh penggunaannya. Array sebelum diurutkan dan array yang setelah diurutkan.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.